Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barca pamer jersey khusus buat El Clasico. Jersey eksklusif ini cuma akan dipakai satu kali oleh Lionel Messi CS, yakni ketika menghadapi Real Madrid dalam El Clasico pada tanggal 11 April 2021 mendatang. Desain jersey khusus untuk El Clasico ini punya keistimewaan tersendiri. Motifnya masih tetap memperlihatkan strip biru merah horizontal khas Barcelona, tetapi kini ada pula corak gradasi warna kuning yang membentuk motif Senyera. Senyera merupakan sebutan untuk bendera Catalunya, daerah otonomi di Spanyol tempat Barcelona berasal. Selama ini motif Senyera sudah sering dijumpai di jersey tandang mereka. Gerard Piqué berpacu dengan waktu, El Clasico sudah menunggu. Piqué mengalami cedera lutut usai memperkuat Barcelona dalam pertandingan leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Sevilla pada awal Maret lalu. Bek berusia 34 tahun itu disebut mengalami cedera pada ligamen lutut kanannya. Gerard Piqué berharap bisa segera pulih agar bisa tampil di El Clasico. Barcelona akan tandang ke markas Real Madrid pada Minggu 11 April 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan mencoba agar bisa main melawan Real Madrid, ujar Gerard Piqué seperti dikutip di Diario Sport. Saya menjalaninya dari hari ke hari. Saya mencoba pulih sesegera mungkin, tetapi bukan cuma karena akan menghadapi Real Madrid. El Clasico usai jeda internasional itu berpotensi krusial dalam perebutan gelar juara La Liga. Barcelona dan Real Madrid masih berupaya menempel Atletico Madrid yang ada di puncak klasemen Liga Spanyol. Sergio Ramos cedera, lewatkan Liverpool dan El Clasico. Sergio Ramos harus beristirahat selama sebulan karena cedera betis. Ramos mendapat cedera itu saat membela timnas Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 3 pertandingan La Furia Roja, Ramos cuma main sekitar 50 menit, 45 menit lawan Yunani dan 5 menit kontra Kosovo. Setelah kembali ke klub, Ramos langsung menjalani pemeriksaan dengan dokter klub. Hasilnya, Ramos diharuskan menepi setidaknya sebulan karena cedera tersebut. Karena cedera ini, Ramos harus melewatkan beberapa laga penting sepanjang bulan ini, diantaranya leg pertama perempat final Liga Champions kontra Liverpool pada 6 April, lalu Barcelona 10 April, dan leg kedua kontra Liverpool 14 April. Antoine Griezmann jarang cedera, ini rahasianya. Griezmann baru saja menorehkan sebuah catatan spesial usai memperkuat Prancis di laga melawan Bosnia and Herzegovina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Dia tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah yang tampil dalam 45 pertandingan secara beruntun bersama tim nasional Prancis. Rekor tersebut bukan sebuah kebetulan. Griezmann memang sangat jarang absen karena cedera. Menurut laporan media kenamaan Prancis, L'Equipe, Griezmann cuma 3 kali cedera otot di sepanjang karirnya. Terakhir dia mengalami cedera otot paha pada Juli 2020 lalu yang membuatnya melewatkan 3 pertandingan Barcelona. Salah satu rahasia Griezmann adalah dia punya fisioterapis yang bekerja dengannya setiap hari. Sejak 2019-2020, Griezmann bekerja sama dengan fisioterapis timnas Prancis di Piala Eropa 2016, Clement Gautreau. Griezmann rajin memperkuat tubuh bagian atasnya agar seimbang dengan tubuh bagian bawahnya demi mencegah cedera. Dia juga punya chef pribadi yang mengontrol nutrisinya. Masih menurut laporan L'Equipe, penyerang berusia 30 tahun itu juga rajin tidur siang. Kebiasaan itu diklaim membantu Griezmann tampil konsisten selama ini. Marcel Sabitzer tertarik gabung Manchester United.
Gosip kepindahan Marcel Sabitzer ke Manchester United berpotensi jadi kenyataan. Gelandang RB Leipzig itu dilaporkan tertarik bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Sabitzer merupakan salah satu pemain kunci RB Leipzig yang menjadi sosok yang memimpin di Roten Bullen merangkak naik ke papan atas Bundesliga dalam beberapa tahun terakhir. Sabitzer sendiri kontraknya akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Sang gelandang dilaporkan tidak akan memperpanjang kontraknya di raksasa Bundesliga itu. Kicker mengklaim bahwa Sabitzer tertarik untuk pindah ke Inggris. Manchester United adalah salah satu klub yang akan ia tuju. Diskon 50%, apakah Liverpool bakal permanenkan Ozan Kabak? Ozan Kabak nampaknya akan tetap bertahan di Liverpool musim depan. Football Insider mengklaim bahwa kans Liverpool untuk mendapatkan Kabak secara permanen semakin besar karena harga sang bek turun drastis di musim panas nanti. Ini dikarenakan Schalke sebagai pemilik Kabak kemungkinan besar akan terdegradasi dari Bundesliga di musim panas nanti. Itulah mengapa harga Kabak akan ikut turun seiring terdegradasinya The Royal Blues. Pada awalnya Liverpool menebus Kabak di angka 18 juta pound sterling, namun karena situasi ini, harga Kabak diberitakan hanya tinggal 9 juta pound sterling saja di musim panas nanti. Arsenal mau Aguero? Kontrak Sergio Aguero bersama Manchester City akan habis pada Juni nanti. Striker asal Argentina itu akan meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas nanti. Spekulasi soal kemana Aguero akan melanjutkan karirnya pun bergulir. Sejumlah klub top Eropa seperti Barcelona dan PSG dikabarkan tertarik kepada pemain berusia 32 tahun itu. Mantan pemain Arsenal Paul Merson sempat menyebut kalau meriam London bisa jadi tujuan ideal buat Aguero. Apalagi Mikel Arteta pernah bekerja sama dengan Aguero saat jadi asisten Pep Guardiola di City. Bonucci positif corona, Juventus krisis back. Italia membawa Bonucci untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Back Juventus itu 2 kali tampil saat Italia mengalahkan Irlandia Utara dan Bulgaria. Bonucci hanya duduk di bench saat Italia mengalahkan Lituania. Selepas melawan Lituania, skuad Azzurri pulang ke negara asal. Nah, pada saat kembali Bonucci menjalani tes dan mendapatkan hasil positif. Ini pertanda buruk bagi Juventus, mereka saat ini sedang mengalami krisis back. Ikut pesta terlarang, Juventus hukum Paulo Dybala dan 2 pemain lain. Paulo Dybala beserta Weston McKennie dan Arthur Melo kedapatan mengikuti pesta terlarang. Pelanggaran yang dilakukan ketiga pemain tersebut berkaitan dengan protokol COVID-19 di Italia. Menurut laporan La Stampa, McKennie menjadi biang kerok permasalahan karena menggelar pesta di kediamannya. McKennie dan kawan-kawan dijatuhi hukuman denda sebesar 400 euro per kepala atau setara 6,8 juta rupiah dari pihak keamanan. Hukuman itu sendiri sudah tertuang dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Juventus pun tidak tinggal diam melihat kelakuan bengal para pemainnya tersebut. Dari laporan jurnalis Gol Italia, Romeo Agresti, pihak klub bakal menjatuhkan denda buat 3 pemain tersebut. Tottenham Hotspur ogah jual Harry Kane ke rival Liga Inggris. Manchester United gigit jari setelah Tottenham Hotspur menyatakan jika mereka ogah menjual Harry Kane ke klub rival Liga Inggris. Laporan dari Manchester Evening News menyebutkan jika Tottenham Hotspur berniat untuk mempertahankan Harry Kane dan akan menolak semua tawaran yang berasal dari rival-rival mereka di Liga Inggris. Hanya ada satu cara bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur di bursa transfer, yakni menggelontorkan dana transfer gila dan tidak masuk akal yang diyakini bisa merayu Daniel Levy untuk mau melepas bintang terbaiknya itu. Cuci gudang, Manchester United siap lepas 11 pemain sekaligus.
Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap melakukan cuci gudang dan melepas 11 pemain sekaligus pada musim panas 2021 nanti. Dilansir Mirror, ada dua kelompok pemain yang akan dilepas oleh Setan Merah pada musim panas nanti. Yang pertama adalah pemain yang berstatus for sale alias memang untuk dijual. Para pemain itu adalah Jesse Lingard, Donny van de Beek, Phil Jones, Diogo Dalot, Andreas Pereira, Brandon Williams, dan Tahith Chong. Penjualan Van de Beek sendiri diharapkan bisa memberikan pemasukan yang besar bagi Setan Merah. Lalu yang kedua adalah kelompok pemain yang memang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2021 ini. Mereka adalah Edinson Cavani, Juan Mata, Sergio Romero, dan Ligran. Ayah dan agen Haaland bertemu bos Barcelona serta Real Madrid. Sebelumnya Erling Haaland mengatakan telah memiliki rumah di Spanyol. Banyak yang menilai itu merupakan kode dari Haaland terkait masa depannya. Diyakini pemuda 20 tahun tersebut sengaja mengatakan tersebut karena sudah menjatuhkan pilihan melanjutkan karir di negeri Matador. Dugaan semakin kuat setelah pada Kamis 1 April 2021 ayah Haaland, Alf Ing, terbang ke Spanyol bersama agen Mino Raiola. Mereka diyakini bertemu dengan Presiden Barcelona Joan Laporta. Tak cuma itu, mereka juga pergi ke Madrid dengan jet charteran. Di ibu kota Spanyol, Alf Ing serta Raiola menggelar pertemuan dengan Florentino Perez, bos Real Madrid. Real Madrid pasang harga segini buat Varane. Real Madrid nampaknya sudah siap kehilangan Rafael Varane dan bahkan sudah menetapkan harga untuknya. Seperti yang dilaporkan ABC, Real Madrid telah mematok harga Varane senilai 60-70 juta euro. Tentu Madrid tidak salah-salah dalam menentukan harga. Mereka mempertimbangkan prestasi yang telah didapatkan Varane selama berseragam Madrid. Sejak bergabung pada tahun 2011 lalu, pemain berusia 27 tahun tersebut sudah mempersembahkan total 18 gelar dari berbagai ajang. Uang segitu bisa dimanfaatkan Real Madrid untuk merekrut pemain incarannya yang memiliki harga setinggi langit. Salah satunya adalah bintang Borussia Dortmund Erling Haaland yang sedang menjadi buruan banyak klub papan atas. Laporta siap pertahankan Messi di Barcelona. Lionel Messi hanya memiliki 3 bulan tersisa dalam kontraknya di Barcelona. Namun Presiden klub baru Barcelona, Joan Laporta, bertekad untuk melakukan segala daya untuk mempertahankan pemain berusia 33 tahun itu di Camp Nou. Sebelum duduk bersama Messi, Laporta ingin memahami situasi keuangan Barcelona. Namun setelah melihat laporan keuangan klub, dia yakin bisa membuat tawaran yang meyakinkan kepada pemain Argentina itu. Laporta memahami Messi akan menerima tawaran yang lebih menguntungkan dari tempat lain. Namun ia percaya dapat mengajukan proposal yang cukup layak bagi Messi untuk membuatnya bersedia tinggal lebih lama. Kylian Mbappé sebut negosiasi kontrak dengan Paris Saint-Germain mandek. Pemain Paris Saint-Germain Kylian Mbappé membeberkan bahwa negosiasi kontrak barunya dengan Les Parisiens masih menemui jalan buntu. Kalau seandainya negosiasi kami berlanjut, saya pasti sudah akan membicarakannya. Tentu saja saya akan memberi kabar ketika saya sudah membuat keputusan, kata Mbappé dikutip dari Goal. Secara terbuka, Mbappé juga menilai dirinya mendapat penilaian yang lebih kasar oleh media Prancis dibanding para rekan setimnya. Padahal Mbappé mengaku hanya ingin bermain di klub tempat ia merasa bahagia dan nyaman. Tentu saja kritik untuk media sangat melelahkan, terutama saat Anda bermain untuk klub di negara Anda sendiri. Apalagi ketika Anda sudah mengusahakan semua untuk tim nasional, ucap dia. Bennacer PD AC Milan bisa jadi nomor 1 di Serie A Italia. Gelandang AC Milan Ismail Bennacer mengaku timnya sedang dalam mental terbaik untuk mengakhiri musim 2020-2021 di posisi pertama. Mereka tertinggal 6 poin dari sang rival Inter Milan yang memimpin klasemen, sedangkan Milan berada di posisi kedua. Rossoneri sudah memainkan 28 laga, sedangkan Inter Milan baru 27 pertandingan. Walaupun dalam posisi yang agak sulit karena Inter Milan masih menyimpan 1 laga, Bennacer tetap optimistis bahwa timnya dapat memanfaatkan sisa musim ini dengan hasil yang maksimal. Dilansir dari Football Italia, mantan pemain Empoli itu percaya diri AC Milan saat ini sedang dalam kondisi yang terbaik untuk mengakhiri musim di posisi pertama.
pejabat tinggi AS Roma, Sarri selangkah lagi gantikan Fonseca. Maurizio Sarri selangkah lagi bakal resmi menjadi pengganti Paulo Fonseca usai agennya kedapatan bertemu dengan pejabat tinggi AS Roma. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika Sarri berada di urutan terdepan untuk menjadi pengganti Paulo Fonseca yang dikabarkan bakal segera berpisah dengan AS Roma. Kabarnya Sarri juga tertarik dengan proyek yang ditawarkan kepadanya dan sepakat untuk mau menangani AS Roma jika Paulo Fonseca sudah tak lagi menjadi nahkoda Giallorossi. Juventus tujuan favorit Pogba. Juventus dilaporkan akan menjadi tujuan favorit gelandang Manchester United Paul Pogba jika hengkang dari Old Trafford pada musim panas ini. Kontrak Pogba bersama MU akan berakhir pada Juni 2022. Juventus tertarik kembali menggunakan jasanya, namun ada masalah yang mungkin mengganjal bagi Bianconeri, yaitu gajinya yang besar. Dewan Direksi Juventus sedang berusaha agar gaji Pogba turun. Jika Pogba memantapkan diri mencari klub baru, Juventus tidak sendiri guna mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid juga telah lama menginginkan Pogba. Pelatih Madrid Zinedine Zidane adalah sosok yang menyukai Pogba dan ingin dia berada di skuadnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!